Oh, yang itu namanya haru, yang tadi musim semi. Oke, kalau yang ini, oh ini sudah ada. Mate. So desu ne. Oh ini sajalah. Hai. Izin saya cari yang besar, ya, yang panjang. Minasang bisa lihat huruf ini? Banyak ya? Banyak ya hurufnya ya. Oke, kira-kira huruf yang saya ini huruf apa? Katakana. Nah, kalau yang di sebelahnya huruf apa? Kanji. Ini dibaca Jakarta. Jakarta Kokuritsu Daigaku. Universitas Negeri Jakarta. Inilah kampus kita tercinta. Jakarta Kokuritsu Daigaku. Ya, nanti kita belajar sampai ke sini, insya Allah. Ya. Nah, yang ini huruf apa? Katakana sensei. Katakana sensei. Baca A I U, betul. Kalau yang ini? Hiragana. Kalau yang ini? Kanji. Ya, ini dibaca haru, artinya musim semi. Bisa dipahami? Bisa sensei. Bisa sensei. Oke, kalau begitu kita keluar dulu. Saya berikan linknya ya. Baik, sensei. Baik, saya keluar dulu ya. Hai, shimasen. Arigato sensei. Hai, kochira koso. Dulu ya. Oke. Apakah dosen di Nasang suka ada rap juga? Atau jarang rapat? Ya, rapat aja ya. Takut kedengeran saya ngomongin rapat terus. Oke, baik ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Hai. Nah, di sini kita cek lagi huruf. Nah, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita mengenal dulu huruf ya. Walaupun mungkin gak sabar ingin cepet belajar hurufnya, tenang dulu, masih ada ya materi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau sekarang dikasihkan langsung dalam 1 TM nanti stres ya. Nah, ya sabar dulu ya. Oke, nah saya minta sebentar, kalau Jimmy tuh gini ya, nggak bisa ngelihat. Hai, saya minta atau siapa yang mau menyebutkan nomor hiragana, katakana, kanji? Izin, saya bisa. Ya, Nadine Sang? Untuk yang nomor 1 itu hiragana sensei. Ya, dibaca. Ada yang bisa baca? Udah pinter Mbak Nadine. Sudah pernah belajar? Jangan-jangan udah pinter bahasa Jepangnya. Bisa dikit-dikit sih. Bosen dong. Nggak apa-apa, dari nol lagi. Suka sensei. Oke, gampang stick kudasai. Sabar ya. Hai, Ja, ini dibaca kokugo nomor 1 masuk hiragana. Ja, nih Bang, nomor 2. Siapa yang mau coba? Nomor 2 masuk ke mana? Oke. Siapa, jangan malu-malu. Nomor 2. Ya, boleh. Silakan Mas Sayid. Sayid San. Itu hiragana ya, sensei? Pingpong, betul ya, itu hiragana. Yatemio, ayo kita coba ya. Yatemio, itu masuk hiragana. Jatsugi, sambang. Nomor 3, siapa yang mau coba?
Noel sensei. Hai, Kanji bukan Noel sensei. san. Kanji. Kanji, so desu ne. Kanji pingpong, ya, sekai desu, benar. Itu kanji nomor 3 dibaca ciri. Ciri. Nah, siapa Geografi. jurusan geografi? Siapa tadi? Nah, ini ciri itu geografi artinya. Ya. Jadi tahu ya. Nah, ini ciri artinya geografi. Kanji ya, nomor 3 itu masuk huruf kanji. Ya, Tsugi, Yongbang, nomor 4. Siapa yang mau? Saya sensei, nomor 4 itu hiragana. Hai Kiranasa, nomor 4 hiragana, sekai desu. Benar ya? Dibaca. Siapa yang bisa baca? Coba. Seikatsu ya sensei. Pintar juga ya. Kiranasa sudah bisa ya. Seikatsu, seikatsu. Artinya, ada yang tahu artinya? Kehidupan. Watashi tachi no seikatsu, kehidupan kita. Ya, seikatsu. Saya tanya dulu. Di sini kalau semuanya sudah bisa huruf hiragana, katakanlah kita lanjut aja ke kanji. Daripada bosan. Saya belum, Oh, sensei, saya belum. Belum sensei. Oh, Belum masih- sensei. Nanti stres muntah ya. Kalau begitu nggak apa-apa ya, sabar yang sudah belajar ya. Kita dari 0 dulu ya. Ya, oke, baik. Nomor 4, seikatsu hiragana. Jatsugi, Gobang. Nomor 5. Masuk kemana? Nomor 5. Ya, Sabila-san. Katakana. Ke katakana sekai desu. Benar ya, katakana. Ada yang bisa katakana? Menu. Menu. So desu ne, menu. Artinya apa menu? Menu. Menu, betul ya. Menu, makanan. Menu itu menu ya. Menu. Sebentar. Menu. Hai, so desu ne. Lanjut lagi. Rokubang. Hai, Rokubang wanan desu ka? Nomor 6 masuk ke mana? Siapa yang mau coba? Kanji, sensei. Hai, so desu ne, Jessica-san. Kanji, ada yang bisa baca kanji ini? Diversitas bukan universitas. Apa, Noel-san? Artinya apa kanjinya? Iya, di cara bacanya. Gakuen bukan sensei. Kenapa? Gakuen bukan. Gakuen. Gakunya betul. Gakunya betul. Dari Gaku bukan sensei. Oh, desonotori. Seperti itu ya. Hai, pingpong. Dai gaku. Artinya? Universitas. Universitas. Tadi ada Jakarta, Kokuritsu, Daigaku. Ini kanjinya Daigaku. Universitas. Hai. Ya, Tsugi, Nanabang. Nomor 7. Nandesu ka? Apa? Nomor 8. Siapa yang mau coba? Coba-coba. 7 katakana Hai, sensei. Kirana-san. Panggilannya apa? Cahaya-san ya. Cahaya-san. Betul ya panggilannya Cahaya? Ya sensei nggak apa-apa, cahaya aja. Soalnya ada 2 ya. Hai, Cahaya-san. Betul katakana. Ada yang bisa baca? Dibaca apa? Nomor 7? Guru sensei. Ya. Betul, siapa tadi yang bisa baca? Haryanti. Haryanti-san. Dibaca apa? Betul tadi? Guru. Hai, Goru. Goru. Nah, ini orang olahraga nih. Gol gitu ya. Ada yang suka nonton bola, saya senang bola ya. Gol artinya goru. So, desu ne. Ya, saigo yang terakhir Hachibang nomor 8. Korewa nan desu ka? Masuk huruf mana? Kanji, Azka-san, kanji. Azka-san tahu cara bacanya kanji ini atau artinya? Kenapa? Kurang jelas?
Nggak tahu sensei. Oh, Kalau nggak kanji tahu, belum. nggak tahu, tapi tahu kanji ya. Oke, benar itu huruf kanji. Ada yang bisa baca kanji ini? Kanji iye bukan. Ya, Sensei. so desu ne. Kiranasa, pingpong. Betul ya, ini kanji iye rumah. Kok pinter sih? Waduh, bosan nggak ya? Saya yang ngajarnya jadi deg-degan ini. Udah pada pinter gitu ya. Iye ini kanji iye artinya rumah. Ini rumah tuh seperti ini. Ya, jadi kalau lagi lihat kanji ini, oh itu rumah. Jadi nggak usah panjang-panjang RUMAH. Oh tidak, ini sudah kanji saja menunjukkan makna. Jadi itu keunikan belajar kanji itu, lihat kanjinya saja kita tahu maknanya apa. Ya, kita sudah mengenal mana saja yang termasuk huruf hiragana, katakana, dan kanji. Iska, jatsugi. Kita lanjut lagi. Nah, kita akan coba sama baca ya. Ini baca dulu nih. Nah, coba walaupun nanti sensei saya belum bisa, udah disuruh baca nggak apa-apa, baca saja dulu ya. Tapi sebelum baca, Minasa lihat dulu ya. Lihat dulu gambarnya. Gambar-gambar ini kalau saya perbesar terlihat tidak ya? Ini mah nggak bisa diperbesar seperti Zoom, nggak bisa ya? Harusnya bisa. Oh, bisa dari PowerPoint saya. Terlihat membesar tidak? Zoom tidak atau sama saja? Tidak, Sensei. Oh, Mungkin tetap harus saja. ganti share screen-nya. Oh, naruhodo ne. Jadi saya harus mengganti bagaimana? Sudah saja lah. Bagaimana? Sudah saja, Sensei. Enggak Sudah apa-apa. Silakan. Kalau ada ini kan jadi ilmu buat saya. Bagaimana? Nanti pas saya di klik present now ada pilihan ini PowerPoint yang sedang present. Kalau saya klik share screen ini, saya tutup Di dulu. bagian window, ya. Nanti Saya ada tutup Chrome dulu yang lagi full ya. screen-nya. Nah, kan saya ini sediakan dulu nih. Kemudian saya share screen, kemudian di bagian window bagaimana? Ada ada PowerPoint yang sedang share screen, full screen betul. itu. Oh, yang sudah di full screen. Siap, saya coba ya. Tapi bagaimana saya keluarnya? Nggak bisa. Kalau saya ini full screen, saya nggak bisa ke Gmeet. Bagaimana? Di klik Alt Tab. Klik out. Alt dan Tab. Out dan tab. Alt dengan tab. Iya. Ya Allah Robbana, beda zaman ini saya ya. Alt dengan tab itu apa? Tabnya apa? TAB tidak ada di saya. Iya, betul. Di kiri atas. Di kiri atas. Escape, ESQ. Tab bentuk huruf atau tulisan tab? Tulisan tab. Mana saya laptop saya nggak ada tab. Aneh ya. Saya laptop saya buatan mana nggak ada tab ya? ALT, FN, Control, Caps Lock, tab, N, O. Di atas caps lock sensei. Di atas Caps Lock. Oh, itu tetap. Tapi di saya mah ada tanda panah. Sama, Sensei. Oh, sama. Masya Allah. Terus bagaimana? Setelah itu saya ke Gmeet buat ini nge-share PowerPoint yang sudah diperbesar. Sebentar ya. Ini aneh, saya kan begini, saya tuh sudah, tapi Gmeet-nya tidak muncul. Gmeet-nya tidak muncul. Ya, jadi masih saya tidak bisa, harus memperkecil, diminimize. Salah ya? Klik Alt dan Tab-nya sekaligus. Ya Allah, Rabbana. Sebentar ya. Segininya saya ya. Otomatis kudasai nih, si Mas nih. Memang ya harus banyak belajar. Sebentar. Alt dengan ininya bersamaan. Oh iya, terus naruhodo nih. Nih. Ini kan sudah muncul nih. Kemudian saya ini. Oh, sekarang terlihat tidak?
Iya, sudah terlihat. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Baik, sekarang kita lihat ada gambar-gambar ya. Kita sebutkan gambarnya saja dulu, jangan ke hurufnya ya. Kasihan yang belum tahu huruf ya. Oke, ini gambar apa yang kelihatan kursor saya? Terlihat Sensei. Oke, gambar apa, Minasa? Puan, Orang. Sensei. Perempuan. Kata lain perempuan apa? Wanita, Wanita. Ya, kita maaf ini wanita. Kenapa saya ini sebutkan wanita? Karena huruf yang akan saya bacakan di sini adalah wanita. Ini huruf wa, ini ni, ini ta. Wanita. Nah, seperti itu ya. Mas Sensei tambah pusing nggak apa-apa lah. Pusing dulu, berarti mikir ya. Oke, jadi ini wanita. Mengenal huruf dulu. Sekarang ini gambar apa? Ikan Sensei. Ikan. Betul, ikan. Nah, hurufnya ikan itu IKN. IKN. Ikan. Ikan. Nah, dari dua gambar ini gambar wanita, ini gambar ikan. Kok ditulisnya wanita ada 3 huruf, betul tidak? Betul. Betul. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia, wanita itu ada berapa huruf? 6 huruf. 6, Sensei. WANITA itu dalam bahasa Indonesia. Sementara dalam bahasa Jepang kenapa 3 huruf? Karena di dalam huruf hiragana, saya bicara dulu ya, huruf hiragana itu hanya mengenal 5 konsonan, 5 vokal. Apa itu vokal? Yang seperti apa? A, I, U, E, A, I, U, E, O. Jepang hanya mengenal 5 huruf vokal. A, I, U, E, O. Seperti itu. Apakah ada konsonan dalam bahasa Jepang? Tidak ada. Jepang tidak mengenal huruf konsonan seperti apa? B, C, K, dan sebagainya tidak ada. Ya, jadi ketika mau menuliskan kata wanita, tinggal cari saja hurufnya yang mana wa, yang mana ni, yang mana ta. Gabungkan jadi wanita. Bisa dipahami dulu sampai sana? Bisa. Sebentar, saya akan perlihatkan ke sini. Ke sini. Ada huruf tidak? Jangan sini ya. Minasang tak pusing. Sini. Saya mau perlihatkan dulu. Terus nih. Supaya minasang mengenal hurufnya. Poster dulu, poster ya. Sebentar. Saya lupa nyiapin tadi. Poster yang saya tadi share ya, linknya itu yang akan saya buka ya. Tapi sekarang saya mau ke hiragana dulu. Nah ini saya akan perlihatkan kepada minasang. Maaf ini dari tadi minta diizinkan ya. Kasihan. Mbak Ida, bisa dengar suara saya Mbak Ida? Halo Mbak Ida, maaf ya, dari tadi mungkin minta ini ya, diizinkan. Sayanya terlalu tersepona dengan ini ya. Oke, saya izin share screen. Mana? Poster saya, poster. Di mana poster? Ini ya. Nah, apakah terlihat posternya huruf hiragana? Lihat, Lihat ya. Nah, maksud saya, minasang, inilah huruf-huruf dalam hiragana. Ini huruf hiragana dasar. A, I, U, E, O. 5 huruf inilah yang masuk ke dalam huruf vokal. Hanya ada huruf A, I, U, E, O. Ya.
Nanti kita akan belajar huruf ini sambil kita tulis ya. Nah, yang lainnya di dalam bahasa Jepang, di dalam hiragana itu tidak mengenal huruf konsonan. Tapi berupa suku kata. Ini a, i, u, e, o, sebelahnya ka, ki, ku, ke, ko, sa, si, su, se, so, seperti itu. Dan seterusnya. Sekarang tadi kita belajar huruf kata wanita. Betul tidak wanita? Ya. Nah, cara menulis wanita itu tidak mencari huruf W, A, N, I, T, A. Ya, karena tidak ada W, tidak ada T, tidak ada. Kita cari huruf W. Di mana huruf W? Di sini. Minasan kan ada yang belum tahu ya. Ini huruf W. Ini huruf W. Ya. Terlihat tidak kursornya. Ini huruf W. Ya. Nah, ini huruf W. Ini W, cari huruf Ni. Ini Ni. Ya. Ini huruf Ni. Wa, Ni. Cari Ta. Ini Ta. Jadi, Wa, Ni. Ya. Ni, maaf. Ini Ni dengan huruf Ta. Wanita. Seperti itu. Ya. Kemudian mencari huruf kata ikan, cari saja ikan. Kok ada n? Kan katanya tidak ada konsonan. Untuk n ada, ya. Cari i, k-nya yang mana? Yang ini k. K, kemudian n-nya yang ini. Ikan, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa? Ya. Bisa, Sensei. Jadi begitu cara mencari ketika Minasang mengubah dari huruf Latin ya ke dalam huruf hiragana, caranya seperti itu. Tidak ada konsonan. Yang ada vokalnya 5, a, i, u, e, o, yang lainnya suku kata ditambah dengan huruf n yang tadi ya. Oke, saya lanjut lagi ke PowerPoint ya, ke PowerPoint-nya. Kan tadi mau diperbesar dulu PowerPoint-nya. Sebentar. Ke sini, kemudian ke sini, kemudian share. Sudah terlihat? Kecil lagi ya? Salah ya? Saya salah share screen kali ya. Sebentar. Yang tadi kan sudah diperbesar. Ini. Oke. Harus sama-sama. Mana ya share screen saya? Ini ya, Minasang ya, sudah terlihat ya. Nah, jadi ini yang berikutnya ada gambar apa, Minasang? Harimau Sensei. Harimau. Maka caranya sama tadi, ha-ri-ma-u. Jadi ada 4 huruf kalau dalam bahasa Jepang. Harimau. Ya, tidak H-A-R-I-M-A-U, tidak seperti itu. Bisa dipahami dulu sampai sini? Ya, begitu juga dengan kaki. Ini kaki. Maka tulisnya menjadi 2 huruf. Kaki. Ini saku. Hanya 2 huruf. Saku. Mata. Makanan. Ada n di sini. Makanan kue. Seperti itu. Ya. Seperti ini, Minasang. Nah, kita akan coba Minasang seperti ini. Bisa dilihat ada kursi, ada tabel, a, i, u, e, o, hiragana, ada tidak? Sudah berganti? Nah, sudah berganti ya. Nah, sudah berganti. Nah, di sini ada kata kursi. Kursi dalam bahasa Jepang itu isu, bukan isu, bukan isu. Maka cara menulisnya cari huruf I karena ada konsonan I. Oh, di sini ada tabel I yang mana? Oh, ini huruf I.
Ya, ini huruf I. Kemudian cari huruf su. Yang mana huruf su? Carilah yang sa, yang SS ya. Kemudian di kolom U, cari di sini. Sini nih, ke sini. Ya, jadi S yang nomor 3 nih, nomor 3 ada S ya. Cari di kolom U. Oh, ini yang su. Masukkan ke sini. Isu. Seperti itu caranya. Ya. Kemudian gunung. Gunung bahasa Jepangnya Yama. Cari huruf ya. Di mana ya? Oh, nomor 8 ada ya. Oh, yang ini. Deretan kolom A. Ini ya. Kemudian maknya yang mana? Di nomor 7 ada ma. Deretan kolom A. Oh, yang ini ma. Dibaca Yama. Tuliskan di sini Yama. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Sensei. Sensei. Bisa, Sensei. Baik, sekarang kita akan berlatih ya. Berlatih dengan cara Minasang tuliskan ya. Atau tidak perlu ditulis, dicari, tunjukkan saja karena belum bisa menulis. Ya, saya ganti dengan kata orang. Orang itu hito. Kemudian, oke. Tidak apa-apa ya. Seperti ini. Kita coba, hilang share screen-nya. Sekarang yang kecil saja dulu ya. Sudah terlihat ya. Nah, Minasang, saya minta kepada Minasang cari huruf, cari kata bunga. Ya, bunga itu bahasa Jepangnya hana. Nanti cari huruf H, ada di deretan angka berapa, kolomnya kolom yang mana? A, I, U, E, O. Ya, yang mana? Begitu juga untuk orang hito, suka artinya bahasa Jepangnya suki, cari. Ya, sekarang lihat dulu dari hana. Hana, ya. Cari deretan angka berapa, kolomnya yang A, apakah I, U, E, O, dan sebagainya. Cari dulu, ada 3 kata yang saya minta, hana, hito, dan suki. Ya, oke. Bisa? Ya, ini kecil ya. Saya pindahkan yang ke besar ya. Saya pindahkan ke yang besar. Supaya Minasang bisa melihat. Silakan dilihat dulu, Minasang ya. Hana, hito, suki. Deretan angka berapa? Kemudian kolomnya yang mana A, I, U, E, O.
Do deska, bagaimana? Bisa? Sudah ketemu? Sudah ketemu Sensei. Saya mau minta dulu, mohon izin kepada mahasiswa yang baru belajar huruf hiragana hari ini ya. Siapa yang baru belajar? Ada yang mau bantu? Silakan Hana. Ditasang. Hai. Ditasang dulu ya, nanti ke Mbak Debi. Hai. Iya, izin ya teman-teman dan apa gini Ibu bahasa Jepangnya Bu, saya lupa Bu. Apa? Panggilan Sensei. Sensei. Oh, sensei. Sensei. Hai. Domain. Jadi untuk bunga itu kan Hana, nah itu H-nya itu ada di 6A sama Na-nya itu ada di 5A. Hai Sekai Des, benar sekali ya, luar biasa ya. Jadi Hana, arti dalam bahasa Indonesianya bunga, huruf H ada di angka 6, deretan pertama yang A, yaitu H, yang ini ya. Na-nya ada di deretan angka 5 yang kolom A, menjadi Hana ya. Oke, betul sekali ya. Oke. Saya masih Sensei. Hai, Koso. Lanjut lagi, Hito. Debi-san. Nanti yang ketiga, Noel-san. Hai, Untuk dozo. Hito itu 6I 4O Sensei. Des, pintar semuanya ya. Suki, Sungai. Mengubah dari huruf Latin ke huruf hiragana? Tahu caranya sekarang? Sudah tahu Sudah Sensei. tahu. Kalau sudah tahu, kita akan lanjut ke pengenalan huruf hiragana yang sudah tidak sabar ingin diketahui. Betul tidak? Atau memang ingin cepat tahu huruf hiragana? Mau? Mau ya? Oke, sebentar saya perlihatkan. Kita akan belajar huruf dengan cara menulisnya. Contoh dasar. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ya, nanti silakan bisa membuka di Google ya. Aplikasi ini bukan bukan aplikasinya, nanti saya kirim ya. Nah, di sini bisa dilihat ada huruf A, I, U, E, O, dan sebagainya. Yang akan kita pelajari hari ini 5 huruf dulu. A, I, U, E, O. Cara membaca, kenali bentuk, cara menulisnya. Ya. Kalau ada waktu kita lanjut ke 5 huruf berikutnya menjadi 10. Itu maksimal dulu, 10 huruf dulu. Ya, yang sudah bisa mudah. Yang belum bisa khawatirnya beres mata kuliah ini yang minum Panadol ya. Oke, baik, kita lihat ya. Ini huruf apa? Ulangi. A. A. Ada huruf A. Inilah huruf A. Cantik tidak huruf A-nya? Cantik Sensei. Cantik Sensei. Cantik sekali. Ya, ini huruf A. Kita lihat bagaimana cara menulis huruf A. Jadi di dalam penulisan huruf Jepang, baik hiragana, katakana maupun kanji, ada aturan yang harus diperhatikan. Ya, seperti kita juga ketika SD belajar menulis huruf itu kan A. Dari mana dulu? Ini dulu,
ke sini, baru tengah. Begitu kan ya? Tapi setelah besar kan hurufnya itu semau kita nulisnya, betul tidak? Mau dari mana yang penting menurut kita cantik, ya. Nah, orang Jepang juga pada tapiannya menulis aturan. Karena orang Jepang, kenapa harus sesuai aturan orang Jepang itu sangat memperhatikan kerapian, balance, ya, keindahan diperhatikan. Jadi kalau tidak sesuai aturan, apalagi menggunakan kuas, gitu ya, menggunakan kuas pada saat menulis, apalagi yang suka dengan kaligrafi, akan terlihat di mana tebal tipisnya. Kalau urutannya salah, maka akan terlihat kesalahan itu. Ya, dan kalau dalam lomba kaligrafi fatal sekali. Ya, nah kemudian kenapa harus balance? Kalau ekornya terlalu panjang juga nggak bagus, tangannya panjang sebelah juga nggak cantik. Kenapa huruf-huruf ini terlihat indah? Karena dia seimbang. Ya, perhatikan dengan baik cara penulisannya. Ini dimulai dari huruf A. Nah, dari huruf A ini perhatikan. Nah, inilah cara penulisannya. Ya, kita lihat sekali lagi dari kiri ke kanan, atas ke bawah, kemudian lihat melengkung dari kanan ke kiri. Itu huruf A. Ya, saya akan berikan kotak di sini. Kenapa kotak? Inilah belajar keseimbangan. Kalau seandainya ini satu kotak, maka dalam kotak itu tidak boleh panjang sebelah, berat sebelah, atau lebih miring ke sana kemari, ya. Nah, seperti ini. Oke. Terlihat jelas, Minasa? Oke. Ya. Kalau saya ini bentar. Saya harus kembali lagi ke sini. Oke. Kalau bukan Zoom begini ya. Oke, silakan angkat tangannya semua. Kita akan ikuti cara menulisnya. Oke, siang. Kiri, sebentar ya. 1, 2, 3. Kiri ke kanan. Sudah. Atas ke bawah. Kanan ke kiri. Oke, sekali lagi. Kiri ke kanan. Atas ke bawah. Kanan ke kiri. Sudah? Terlihat kan tipis tebalnya di sini? Mana yang runcing, mana yang tebal? Nah, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Untuk huruf A, bisa? Bisa Sensei. Oke, silakan Oke. tulis dulu. Bawa buku tidak atau kertas, silakan tulis dulu cara menulisnya. Ya. Dan bayangkan cara menulisnya. Nanti kalau sudah punya bukunya atau tidak juga tidak apa-apa, yang penting rajin menulis ya. Nah, nanti bisa mengikuti huruf-hurufnya itu ya. Oke, itu untuk huruf A. Silakan buatlah minimal 3 huruf A ya. Minimal 3 huruf A. Kalau sudah 3, kita lanjut ke huruf I. Apakah sudah 5 huruf atau masih? Silakan. Kalau sudah kasih tahu saya ya.
Oke, kita lanjut ke huruf I, tidak apa-apa. Lanjut. Lanjut Sensei. Oke, lanjut ya huruf I. Tolong perhatikan cara menulisnya. Hanya ada 2 coretan. Perhatikan ini huruf I. Oke, sebelah kiri dulu, sebelah kanan. Ya, lihat, perhatikan di sini ada yang runcing, naikkan ke atas. Nah, seperti itu ya. Oke, sebelah kanan lebih pendek. Oke, perhatikan lagi. Oke, angkat tangannya semua ke atas. Kita sama-sama ikuti. Oke, 1, 2. Ulang lagi. 1, 2. Ulang. 1, 2. Silakan ditulis. Agak meruncing ya, masukkan ke dalam. Yang sebelah sini agak meruncing. Ini juga agak masuk ke dalam. Yang keduanya, silakan. Baik, sebelum saya akhiri, saya masih menunggu dari program juga program-program apa yang apakan program-program untuk pembelajaran kemarin sudah ada beberapa yang bukan beberapa yang belum hubungannya dengan silakan tulis dulu ya, kalau sudah tahu saya. Ini satu dan kalau ya relatif kota mau nanya kan dia ada dari kampus katanya apa ya absensinya ya yang dicat ya kalau nanti di untuk di grup karena ya dia akhirnya Islam apakah bisa menulisnya? Sudah bisa menulisnya? Kalau ketemu langsung saya bisa cek satu-satu ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Sekarang saya minta kita lanjut dulu ya, 5 dulu ya. Nanti saya cek satu-satu, perlihatkan ke kamera tulisannya ya, tidak apa-apa. Oke, lanjut dulu. Oke, sekarang ke huruf U. Oke, huruf U juga hanya 2 coretan saja. Coba dilihat. Atas dulu, baru bawahnya ya. Atas, bawah. Atas, bawah. Oke, silakan. Tangannya naik ke atas. Kita sama-sama coba. 1, 2. Ulang lagi. 1, 2. Ulang sekali lagi. 1, 2. Silakan tulis dulu.
Sah. Sudahkah? Sudah? Oke, kita lanjut ya. Ini huruf U. Kita lanjut dulu ke huruf E. Oke, huruf E. Coba perhatikan. Untuk huruf E ini ya. Oke. Dia juga dua coretan ya. Dua kali menulisnya. Oke, seperti itu. Satu atas, dua. Seperti itu. Yang bagian sininya jangan terlalu panjang ya. Bagian bawahnya ya. Balance saja, jangan sampai ekornya terlalu panjang. Biasa saja. Oke, silakan kita ikuti ya. Minasang, angkat. Suara saya sudah ya? Terdengar ya? Maaf. Oke, baik, kita angkat tangannya. Satu, dua. Oke, ulang lagi. Satu atas, dua. Hai, sekali lagi. Satu, dua. Oke, silakan ditulis ya. Oke. Menulis di udara itu kadang penting karena memori juga ya. Hai.
Sudah? Belum? Sudah Sensei. Belum? Sudah belum? Sudah. Oke, lanjut ya. Sekarang huruf O. Huruf O jangan tertukar dengan huruf A. Kalau huruf A kiri ke kanan, atas ke bawah, kanan ke kiri, ada bulatan, lihat sini. Kalau huruf O 3 coretan juga sama, kiri ke kanan, atas ke bawah, bulatnya di sini, bawah ke sini. Ya, jadi A dengan huruf O. Mahasiswa bahasa Jepang saja ini sering tertukar huruf A dengan O, terutama mahasiswa pada masa-masa online ya, tidak bisa membedakan dan O. Ya, yang membedakan hanya ininya. Oke, baik kita lihat huruf O ya. Baik, kiri ke kanan, atas ke bawah, di bawah ke belakang, kasih di atasnya. Itu huruf O ya. Lihat lagi 3 coretan. Ini yang kedua, yang ketiganya. Oke, oke, angkat tangan semua. 1 kiri kanan, 2 atas ke bawah, 3 yang kedua. 1, 2, 3, ulang 3. Oke, silakan ditulis ya. Apakah sudah? Sudah Sensei. Sudah? Oke, adakah kendala? Kalau Belum ada kendala? Sensei, kalau dari saya kendalanya itu nentuin tingkatannya gimana, terus jadi kayak masih bingung gitu. Kenapa Mbak Rika? Maaf, bisa diulang Mbak Rika? Halo? Iya, iya Rika-san, sumimasen. Iya. Bagaimana? Oh, jadi saya kan baru nulis kan. Nah, itu aku bingung ngetakin kayak belokannya tuh di mana gitu, Oh Sensei. Jadi gitu. kayak saya masih bingung. Iya. Oke, baik, tidak apa-apa ya, wajar pemula ya. Oke, baik, kita coba diperlihatkan dulu tadi hasilnya dari Mas siapa? Bayi Hakisan. Ya, Hakisan.
Coba diperlihatkan ke saya. Salah ya saya. Oke. Banyak sekali, luar biasa. I, U, E, O. Nah, huruf A yang pertama benar. Tapi yang sebentar. Kita teh. Seperti huruf O ya yang ini. Satu, tapi benar, cara penulisannya sudah benar ya. Oke, tidak apa-apa, tinggal nanti menyeimbangkan dan merapihkan ya. I-nya sudah oke semua, huruf U-nya oke, huruf E sudah oke, huruf O juga benar. Oh, luar biasa ya, arigatou gozaimasu. Ya, skip. Saya mau lihat punya Mbak Rika. Coba Mbak Rika ya, perlihatkan dulu Mbak Rika. Oke, sebentar Sensei. Hai. Saya nulisnya bukan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. A, oke. I, ya, penulisannya benar sih ya. I juga benar, agak miring saja I-nya. Ya, oke, lanjut lagi ke bawah. I, U-nya sudah oke, U ya. Kemudian huruf E, iya, E-nya sudah oke. Kemudian huruf O-nya mana? Oke, ya. Nah, huruf O yang bagian ketiga, yang garis kecilnya sebisa mungkin di yang agak bulatnya itu, agak di bawah. Jangan terlalu ke atas ya. Gitu ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Untuk pemula udah luar biasa ya. Arigatou gozaimasu. Oke, lanjut lagi. Sayid-san, onegai shimasu. Hai. Oh iya, karena ada background ya. Tidak apa-apa. Mana ya? Bisa atau mungkin agak dimiringkan kertasnya supaya saya bisa lihat. Oke. Matiin field. Oke. Terlihat sedikit sih. Oke. Oke. I, U, E, O. Nah, yang huruf E, coretan pertama agak miring ya. Jangan tegak lurus ya, agak miring ke kanan. Yang lainnya. Iya. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, lanjut lagi. Mbak Debbie. Boleh? Boleh, Ibu. Mas. Iya, sama saya juga nih pakai baju lagi, saya mau musim dingin ya. Miringin aja, miringin coba. Kalau dimiringkan biasanya agak kelihatan. Barusan saya melihat A-nya. Huruf A. Huruf A, oke, huruf A-nya. Hanya bagian bawahnya yang pertama oke. Yang kedua maksudnya ya, yang setelah urutan yang oke, sananya jadi lebih membesar. Nah, kalau bisa yang urutan yang ke satu kedua ini oke. I-nya oke, U-nya oke, E-nya E-nya oke ya. O-nya oke ya. Arigatou gozaimasu. Oke. Semuanya mau dicek saya atau nggak usah dicek gitu. Ya. Saya boleh deh random, siapa yang mau dicek oleh saya? Ada? Silakan angkat tangan. Kalau ada yang mau atau sebut saya sensei gitu. Mbak Cahaya Sang mau diperlihatkan? Boleh, Oke, siap ya. Sebentar. Hai. Oh, agak ngeblur dikit ya. A, oke.
I-nya oke, U-nya oke, E-nya oke, O-nya oke. Hai, oke. Arigatou gozaimasu. Lanjut lagi, siapa yang mau? Selesai. Farelsa. Iya. Hai, Farelsa. Waduh, bentar. Saya lihat untuk saya saja ya. Oke. Hai, oke. A, oke A-nya. A yang ketiga cantik sekali. A ketiganya cantik ya. Ikuti yang kalau bisa yang ketiga. Kalau I-nya oke semua, U-nya oke, E-nya oke, ke sana semakin mengecil tidak apa-apa. Huruf O-nya coba naikkan bukunya. Oke, arigatou gozaimasu ya. Hai, bagus. Oke, siapa lagi yang mau? Oke, Kansa, silakan Kansa-san. Oke, kok Mas Baihak? Maaf, kok jadi ke Baihak-san? Mana ya Mbak Kansa? Sudah. Kansa-sang. Oke. Oke ya. Oke. Huruf A-nya oke. Huruf I-nya oke. U-nya iya. E-nya oke. O-nya juga oke ya. Hanya O-nya mungkin agak bulat sedikit bawahnya. Agak ke bawah bulat ya. Hai, arigatou gozaimasu. Baik, satu orang lagi. Siapa yang mau? Sensei, saya mau. Boleh, Dita-san. Hai. Kalau masih ada yang mau, silakan boleh ya. Huruf A bisa lebih dekat sedikit. Huruf A-nya oke, I-nya oke, U-nya mungkin agak lebih seimbang aja ya. Tapi sudah oke, coretannya E-nya oke, O-nya juga oke. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Sensei. Hai. Masih ada atau sudah cukup? Saya mau coba, Sensei, kalau boleh. Boleh. Kirana-san. Hai, Kirana-san. Cukup itu sebentar. Oke. Kenapa enggak? Belum ya? Terlihat tapi apa ya? Nah, begitu. Nah. Oke, A-nya, I-nya oke, naikkan. U-nya oke, E-nya oke, O-nya oke. Ini mah udah biasa kali ya, udah bisa ya. Bagus tulisannya. Oke. Sensei. Oke nih. Arimaska masih ada yang mau? Atau sudah cukup? Daijoubu desu ka? Minasang sudah lelah? Ini kuliah luar biasa sampai jam 3 ya. Oke, baik. Saya untuk sementara cukupkan dulu 1 TM-nya. Ya, 1 SKS-nya 1 TM. 1 SKS-nya minasang ya, saya berikan tugas, saya kasih dulu nanti linknya kepada minasang ya. Sebentar. Ya. Nanti link yang tadi boleh dilihat atau nanti yang baru saya kasih ya, yang cara penulisannya. Nanti minasang coba tuliskan ya. Tuliskan ini. Huruf-huruf berikut nanti saya akan coba ke sini aja deh. Di sini saja. Yang sini ya. Saya minta tuliskan. Ya, saya berikan PR. Tulis, ubah dari huruf Latin, huruf Indonesia, ya huruf Latin ke dalam huruf hiragana. Ya, ubah ke dalam huruf hiragana ya.
Oke, yang pertama tulis aku lima ya. Tidak apa-apa ya 5 ya. Mau 5 atau mau 10? 10 aja deh ya. 10. Sengaja saya perbanyak supaya berlatihnya lebih banyak lagi. Ini saya sembarang tidak ada arti ya. Oke, 10 ya. Terlihat, minasa. Ya. Nanti coba aku, kue, kita, ike, koi, kyo, oka, ku, oko, aki. Ini sembarang, tidak ada makna. Ya. Oke, seperti itu. Nanti saya share yang link untuk cara menulis. Ya. A-I-U-E-O-nya silakan bisa cari juga di Google. Cara-caranya seperti apa. Ini saja pemula sudah bagus cara menulisnya ya. Oke, mudah-mudahan lancar menulisnya, tahu cara baca dan cepat ingat. Oke, sampai di sini dulu. Maaf, 1 SKS-nya silakan digunakan untuk latihan saja ya. Nanti pekan depan kita coba ya, seperti itu. Baik, ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Tidak ada? Cukup? Saya kirim ke linknya sudah saya kirim ya ke grup. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita foto dulu bersama, Minasan. Silahkan. Boleh menyalakan kamera. Oke, sebentar saya cari layar penuh. Oke ya, supaya terlihat semua ya. Oke, semuanya senyum. Ich, ni, sang, hai cheese. Oke, saya kirim ke grup ya. Baik, minasan, otsukare sama deska. Sampai bertemu lagi, mata raishu. Sayonara, enggak sayonara ya. Mata raishu, sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai, terima kasih. Dadah semuanya. Ya, hai.